Assalamualaikum sahabat tanpa spasi channel. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari tanpa ngaji. Jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa untuk subscribe tanpa spasi channel. Semoga subscribe dari Anda bisa menjadi tabungan amal jariah untuk Anda. Amin. Di dalam kehidupan beragama Islam, terdapat berbagai macam khilafiyah, atau perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama terdahulu. Sehingga terlahirlah berbagai macam mazhab sebagai rujukan para ulama di masa sekarang. Di dalam menyikapi berbagai perbedaan-perbedaan tersebut, tentu saja, ada baiknya kita saling bertoleransi, dan saling menghargai berbagai perbedaan pendapat tersebut. Selama, dari masing-masing pendapat tersebut, mempunyai dalil, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Di Indonesia, banyak terdapat kelompok-kelompok dalam Islam yang majemuk, yang notabene berbeda-beda dalam bermazhab, dan lain-lain. Di antara sekian banyak kelompok-kelompok tersebut, salah satu yang terbesar dan banyak pengikutnya pada masa sekarang ini adalah Aswaja dan Salafi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke topik utama. Inilah perbedaan antara Aswaja dengan Salafi dalam tata cara sholat berjamaah season 2, yang sudah berhasil dirangkum oleh Tanpa Spasi Channel untuk Anda. Sebelum azan berkumandang. Sambil menunggu waktu azan, kelompok Aswaja biasanya mengisi waktu dengan bersolawat atau puji-pujian di masjid. Dan biasanya solawat dan puji-pujian tersebut dikeluarkan memakai mikrofon masjid, sehingga suaranya bisa terdengar oleh masyarakat setempat. Berbeda dengan kelompok Salafi, sebelum azan berkumandang, tidak akan terdengar suara apapun di mikrofon masjid. Karena, kelompok Salafi biasanya lebih memilih berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran, yang dilakukan secara masing-masing di masjid. Sampai tiba waktunya azan berkumandang. Waktu antara azan ke iqomah. Setelah melaksanakan sholat qobliyah, sambil menunggu waktu iqomah, biasanya kelompok Aswaja bersolawat secara bersama-sama di dalam masjid. Sampai tibanya waktu iqomah. Berbeda dengan apa yang biasanya dilakukan kelompok Salafi, di saat setelah selesai mengerjakan sholat qobliyah di masjid. Biasanya, kelompok Salafi lebih memilih untuk menunggu waktu iqomah, dengan memperbanyak berdoa masing-masing, dan dengan mengecilkan suaranya. Sampai tiba waktunya iqomah. Saat iqomah. Kelompok Aswaja biasanya akan nampak lebih rileks di saat muazin beriqomah. Dan imam baru masuk ke tempatnya, dan makmum baru merapihkan saf sholat, setelah muazin selesai mengumandangkan iqomah. Lain halnya dengan kelompok Salafi. Di masjid-masjid Salafi biasanya, imam sudah berada di tempatnya, dan makmum sudah merapihkan safnya, di saat awal muazin, baru mau mengumandangkan iqomah. Setelah selesai sholat. Setelah memimpin sholat, atau lebih tepatnya, setelah selesai salam, imam di kelompok Aswaja biasanya segera memimpin makmum untuk berzikir dan berdoa bersama-sama. Dan diakhiri dengan berjabatan tangan secara berkeliling bersama-sama di dalam masjid. Setelah selesai berjabatan tangan berkeliling, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah. Berbeda dengan kelompok Salafi. Setelah selesai salam, kelompok Salafi biasanya lebih memilih berzikir, berdoa secara masing-masing, dengan mengecilkan suaranya. Dan tidak dipimpin oleh imam. Dan juga, biasanya kelompok Salafi berjabatan tangan sambil saling sapa, di saat di pelataran atau di luar masjid. Baik dilakukan sebelum, atau sesudah rangkaian sholat berjamaah. Itulah rangkuman perbedaan di dalam rangkaian ibadah sholat wajib berjamaah di masjid, antara kelompok Aswaja dan Salafi. Sekiranya, perbedaan tidak menjadi perpecahan di antara umat. Hiasilah perbedaan, dengan ikatan toleransi, sehingga tercipta kerukunan, walaupun berbeda pendapat dan pandangan. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari tanpa ngaji. Jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa, subscribe Tanpa Spasi Channel. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik lainnya. Wassalam.